Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan uji praktek kegiatan pembelajaran yang bertema tentang memfasilitasi berduka dan kehilangan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model PBL dan metodenya adalah metode demonstrasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Dika, pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, kami akan berdoa bersama yang masih berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dika. Sebelumnya Ibu akan melakukan presensi dulu ya. Apa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua kan? Oke. Sekarang masih ingat materi yang Ibu akan ajarkan hari ini sudah dibaca? Jadi hari ini kita membahas tentang memfasilitasi proses kehilangan dan berduka ya. Dimana tujuannya di sini, jadi kalian itu selain bisa menenangkan pasien, membuat bukan pasiennya tetapi keluarga pasien itu akan merasa lebih nyaman karena dia habis kehilangan anggota keluarganya atau kerabat dekatnya. Manfaatnya nanti pasien tadi atau kerabat yang kehilangan tadi tidak merasa terlalu kehilangan. Itu manfaatnya. Hari ini kita belajar kurang lebih 3 jam pelajaran ya. Ibu di sini akan menggunakan metode PBL. Apa itu PBL? Jadi PBL itu Ibu ingin kalian lebih aktif. Misalnya bertanya, mengutarakan pendapat. Kemudian nanti pada saat pembelajaran Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Dan Ibu akan mengasih kalian lembar LKPD. Kemudian di sini kalian akan diskusi, ya, diskusi kelompok yang mendiskusikan apa yang ada di lembar peserta didik ini, lembar kerja peserta didik ini. Kemudian nanti setelah kita membahas LKPD, setelah berdiskusi, kita akan menuju ke laboratorium untuk mempraktekkan memfasilitasi berduka dan kehilangan. Ya, nanti Ibu dulu nih yang akan mendemonstrasikan, baru kalian satu orang yang diminta untuk mendemonstrasikannya. Sebelumnya Ibu ingin mentes dulu ya, sampai sejauh mana nih kalian membaca materi yang telah Ibu tugaskan minggu kemarin. Ya, Ibu bagi dulu ya lembar pretestnya, silakan dijawab. Silakan dikasih waktu 5 menit. Ya, tulis nama kalian. Oke, sudah dijawab. Sekarang silakan kumpulkan. Oke, terima kasih. Lanjut ya untuk pembelajaran hari ini. Kita membahas tentang kehilangan dan berduka ya. Nah, di mana kehilangan dan berduka itu adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Ya, itu definisi atau pengertian dari berduka. Dari kehilangan, maaf ya. Kalau berduka, respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih. Misalnya nih, kehilangan kucing, berarti dari asalnya kucingnya ada menjadi tidak ada disebut dengan kehilangan. Tapi rasa sedih kita, nah itu disebut dengan berduka. Oke. Sekarang lanjut tahap-tahap berduka itu ada 5 ya. Jadi yang pertama ada disebut dengan fase Daniel. Jadi fase Daniel itu fase di mana dia menolak. Kemudian fase marah. Nah, fase marah itu dia sampai ada yang marah ya, kemudian tidak menerima ya. Dia tidak menerima. Jangan macam-macam misalnya. Dia dengan emosinya itu fase anger. Ya. Kemudian fase bargaining itu setelah fase dia marah, dia akan melakukan tawar menawar. Ya, tawar menawar. Jadi, misalnya
kematian si kucing tadi. Ada ditanyakan ya? Silakan kalau ada angkat tangannya. Silakan Novia. Oh iya, untuk kehilangan tadi bedanya. Nah, kehilangan itu misalnya dari sesuatu yang ada menjadi tidak ada, itu kehilangan. Tapi kalau berduka diekspresikan dengan respon dia sedih, dia cemas, kemudian dia murung, dia tidak bisa menerima, itu berduka. Aha, bisa dipahami? Bagaimana Novia? Oke, ada lagi? Pernah berduka? Nah, gimana rasanya berduka dan kehilangan? Jadi semuanya pernah merasakan. Oke, sekarang untuk jadi cukup ya. Sekarang ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan kalian lihat, amati ya. Kira-kira gambar ini menunjukkan fase apa? Silakan Najwa, silakan. Fase Daniel. Iya, benar sekali ya, fase Daniel. Yang lain ada yang lain? Semuanya fase Daniel? Oke, mantap. Sekarang lanjut gambar kedua. Kira-kira ini fase apa? Silakan Gabriela ya. Depresi. Oke, dilihat dari gambar dia murung ya. Benar sekali, dia adalah fase depresi. Berarti fase berapa? Fase ke? Depresi fase ke? Oke, benar. Dan sekali ada lagi ditanyakan dari gambar tersebut. Ya, ibu rasa sudah paham semua ya. Jadi dilihat dari gambar yang pertama tadi dia nangis nih, gitu ya. Kemudian apa lagi nih dari ekspresi yang kita lihat? Dia nggak mudah menerima, ya. Dia menolak, ini masih ceritanya dia menolak, ya, tidak bisa menerima berarti masuk di fase Daniel, ya, Daniel atau fase penolakan. Nah, untuk yang B, dia termenung, ya kan? Gambar ini dia termenung, benar nggak? Gambar dia termenung, ya. Jadi kalau dia termenung itu berarti dia mengalami depresi. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada berarti ibu langsung saja membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Kita hari ini akan berkelompok dulu, berdiskusi, kemudian akan demonstrasi lagi, ya. Oke, silakan di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Silakan duduk berkelompoknya. Itu akan membagi gambar kerja kalian. Oke, ini gambarnya. Baik. Silakan ambil kursi Yusuf. Oke, sekarang kalian sudah dibuka lembar kerjanya. Silakan duduk dulu Yusuf. Oke, sudah siap semuanya? Oke, silakan dibaca instruksinya dulu. Misalnya ada sesuatu yang ditanyakan, silakan langsung tanyakan ke ibu. Oke, silakan jawab. Di situ ada sebuah kasus. Silakan kalian baca. Sebelumnya tulis dulu nama kelompoknya dan nama kalian. Nama anggota kelompok. Oke, ada yang ditanyakan? Ibu kasih waktu 20 menit untuk melakukan atau mengerjakan lembar kerjanya ya. Oke, silakan. Dan kenapa Rika? Yang intervensi ini maksudnya adalah rencana tindakan. Ya, kalau implement ini hasil dari rencana dimasukkan ke sini. Misalnya Bina membuat objek. Ya, kalau evaluasi ini biasanya dilihat dari respon pasiennya gimana, misalnya tulis apa ya, responnya setelah dilakukan tindakan dia kan senang atau apa, ya. Ada lagi? Ada lagi? Ini ada? Rencana tindakan ini tergantung diagnosanya. Bila kamu mengambil diagnosanya 3, berarti rencana tindakan itu pilih. Ya, jadi kelompok 3 ditanyakan apa yang didiskusikan? Kenapa? Yang mana? Yang ini. Ini pengkajian namanya. Ini
pasiennya dikaji misalnya, oh dia ada itu dikaji masukan ya, mulai dari identitas si pasien, identitas penanggung jawab sampai nanti pemeriksaan fisik. Ya, silakan jawab dulu ya. Oke, ada lagi? Ini apa nih? Oke, sudah ya. Sekarang Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara memfasilitasi proses berduka dan kehilangan. Sebelumnya Ibu minta satu orang yang jadi keluarga yang ditinggalkan. Kalau ya silakan Gabriel. Oke, mantap Gabriel ya. Silakan kamu duduk di sini. Kamu ceritanya menangis ya. Jangan senyum, menangis. Oke. Nah, sekarang semuanya maju ke depan. Silakan bentuk perutku. Sebagian di sana nak, sebagian di sana, sebagian kayak kasih ruang untuk Ibu. Sebagian di sini. Oke, sekarang bisa dimulai. Oke, sekarang Ibu akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya memfasilitasi berduka dan kehilangan ya. Pertama-tama yang pasti harus lakukan tahap komunikasi terapeutik dulu. Dimulai dari prainteraksi, baru nanti orientasi. Orientasi itu meliputi kontrak waktu ya. Kemudian apa lagi? Kontrak waktu, tujuan tindakan, terus apa lagi? Tempatnya di mana dan praktek apa yang dia lakukan atau tindakan apa yang dilakukan. Itu wajib ya. Nah, sekarang Ibu langsung ke tahap kerja ya. Tahap kerjanya adalah kita memfasilitasi pasien berduka dan kehilangan. Oke, silakan kita langsung. Kenapa, Gabriel? Oh iya, ikhlaskan ya supaya ibunya merasa tenang. Tapi Ibu nggak tahu gimana perasaan saya. Iya, saya mengerti. Saya juga pernah kehilangan seorang yang saya sayangi. Tapi Ibu harus tetap ikhlas, harus sabar dan selalu mendoakan. Ya nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah sampai tahap mana tadi? Dia marah, ya. Nah, kalau tahap dia tawar-menawar gimana, Nak? Seandainya saya tadi tidak terlambat datang. oh iya benar ya. Nah itu adalah bila pasien mengatakan seperti itu adalah dia tahap tawar menawar ya. Seandainya, oke ya sabar Bu ya, sabar. Insya Allah kalau Ibu dengan sabar, ikhlas, kemudian selalu mendoakan pasien atau Ibu Gabriel, nanti ibunya akan tenang di sana dan akan dipermudah di sana ya. Oke. Saya bisa tinggal Bu ya. Jadi Ibu jangan takut. Nanti selain Bapak, Ibu saya juga akan di dekat Ibu. Jadi Ibu tidak akan sendiri, ya. Oke. Nanti kalau ada apa-apa silakan Ibu panggil saya ya. Silakan tekan bel di sana. Saya atau perawat lain akan segera datang. Kalau begitu saya permisi dulu Bu ya. Ibu yang tenang dulu, banyak doa dulu Bu ya. Oke. Ya. Udah ya, seperti itu. Sudah nangisnya? Oke, seperti itu tadi adalah cara kita memfasilitasi keluarga yang berduka dan kehilangan. Ya. Jadi cara kita menenangkan, cara kita memberi perhatian kepada pasien itu adalah tugas kita sebagai seorang tenaga perawat. Ya. Oke, sudah paham dari demonstrasi atau praktek yang Ibu lakukan tadi? Sekarang Ibu minta satu orang untuk mempraktekkan apa yang Ibu praktekkan tadi. Siapa yang mau? Silakan acungkan kamu. Tapi kalau nggak sampai Ibu Nggak apa-apa, kan namanya juga proses belajar. Oke, silakan. Mulai dari awal. Ibu di sini ya. Silakan langsung. Kamu nangis dulu Nen, ceritanya. Permisi Bu. Ya, langsung tahap kerja. Ingat komunikasi terapeutik harus mulai dari tahap pra-interaksi, orientasi, baru tahap kerja. Kita langsung ke tahap kerjanya ya. Oke, lanjut. Yang pertama kamu menenangkan pasien dulu. Bukan pasien ya, keluarga atau kerabat pasien yang ditinggalkan. Oke, silahkan. Ibu yang tenang ya Bu. Orang tua Ibu akan tenang di alam sana kalau Ibu tidak nangis. Kalau Ibu nangis terus, orang tua Ibu juga tidak tenang Bu. Tapi saya belum mengikhlaskannya. Oke. Tadi saya tidak terlambat datang. Mungkin saya masih bisa bertemu
bersama ibu saya. Oke, masih tahap dia tahap fase marah, bukan fase Daniel, ya. Lanjut fase marah. Gimana? Fase marah, kamu menenangkan dia fase marah gimana? Tapi ibu tidak tahu bagaimana perasaan saya. Nah, bagaimana kamu cara menenangkannya? Saya juga pernah Bu kehilangan orang yang saya sangat sayangi Bu, tapi saya selalu ikhlas. Saya merelakannya Bu supaya dia juga tenang di sana. Mantap ya, ini fase dia cara menenangkan fase marahnya ya. Kemudian si pasien lagi merasakan fase tawar menawarnya. Ayo pasiennya gimana tawar menawar? Seandainya, ayo seandainya. Seandainya tadi saya tidak terlambat, saya mungkin masih bersama ibu saya. Iya, sekarang kamu tenangkan dengan cara ibu ikhlaskan ibu, dengan ibu ikhlas nanti bapak atau ibunya akan tenang di sana ya. Semua itu sudah takdir ibu seperti itu. Ibu harus ikhlas ya Bu, karena semua ini jalannya Tuhan Bu. Ibu harus mengikhlaskan orang tua ibu supaya tenang di alam sana Bu. Nah sekarang ini adalah pasien tadi tahap tawar menawar ya, kemudian ditenangkan oleh si perawat. Sekarang kamu coba tahap depresi nak. Dia murung, dia sudah selesai nangis, nggak nangis lagi, sudah ya. Baru tahap tahap terakhir adalah tahap penerimaan ya. Bagaimana kamu cara menenangkannya? Ya kalau begitu ibu, nanti bila ada apa-apa silakan ibu hubungi saya, misalnya seperti itu ya. Silakan. Ya Bu, ibu harus tenang ya. Kalau ada apa-apa ibu bisa pencet tombol di belakang Bu. Saya atau suster lainnya akan datang ke sini. Oke. Terima kasih Tiara. Bagus sekali. Oke. Dari hasil praktikum tadi ada yang ditanyakan? Ada yang didiskusikan? Bu. Ya silakan Listi. Kok nggak dipeluk Bu? Kenapa jadi nggak dipeluk? Kadang kita tidak harus langsung ya, karena memang yang pertama yang kita lakukan adalah bina hubungan saling percaya. Kalau memeluk itu lebih ke arah sangat intim sekali, karena kita ini masih kerabat jauhnya. Kalau memang kita itu kerabat dekatnya, nggak apa-apa dipeluk. Dengan kita menyentuh seperti ini, kita sudah memberikan perhatian kepada si keluarga pasien. Jadi nggak harus dipeluk ya. Ya Listi, ada lagi? Kenapa ada kemenangan dalam? Ya iyalah, kalau tidak ditenangkan nanti dia ngamuk, ya. Ya, bagus sekali yang bertanya. Oke, ada lagi? Karena harus ditenangkan ya. Karena kalau ditenangkan kita tidak memberi dukungan, tidak memberi motivasi, nanti pasiennya terlalu berduka berlarut-larut, marah, nanti jadi depresi, jadi stres ya. Kalau stres apa yang terjadi? Pasien tidak bisa mengelola stresnya, malah tambah buruk. Makanya kita harus bisa memfasilitasi pasien tersebut atau keluarga pasien tersebut. Ada lagi yang didiskusikan? Kalau tidak ada, kita kembali ke kelas ya. Kita kembali ke kelas. Kita akan membahas LKPD hari ini. Oke. Dah ada lagi yang ditanyakan? Oke. Terima kasih untuk praktek tadi. Semuanya memuaskan. Terima kasih kepada Gabriel ya. Gabriel yang telah mempraktekkan sebagai seorang yang berduka, dan Tiara tadi sebagai seorang perawatnya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Silakan lihat LKPD-nya. Tadi kan sudah dikerjakan ya? Sudah dikerjakan. Sekarang ibu minta kelompok 1 tolong bacakan hasil untuk pengkajian. Silakan bacakan untuk hasil pengkajian kalian. Baca yang itu. Ya, baca ya. Silakan berdiri siapa? Isma. Biar ya teman yang lain ya. Faktor genetik, riwayat, depresi dalam keluarga. Kamu hadap ke sini biar temannya baca, yang lain kelompok 2 dan kelompok 3. Ya silakan. Ya ulang. Faktor genetik, riwayat, depresi dalam keluarga, kesehatan fisik, kesehatan mental, pengalaman kehilangan di masa lalu, struk, kepribadian
Jadi itu memicu stresnya. Ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan bacakan intervensi atau rencana tindakan yang akan dilakukan untuk pasien kehilangan dan berduka tadi. Silakan, siapa yang membacakan? Ya, silakan. Silakan berdiri, yang lain tolong perhatikan ya. Ya, baca. Intervensi keperawatan. 1. Bina dan meningkatkan hubungan saling percaya. 2. Mengurangi faktor kesehatan. 3. Kurangi atau Silakan. melakukan faktor pengobatan. 4. Berikan dukungan terhadap respon tindakan pasien. 5. Lakukan rasa kebersamaan antara keluarga dengan tujuan tahap keberadaan. Oke, terima kasih, silakan duduk. Oke, sekarang terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan baca evaluasinya dari intervensi itu. Intervensi tadi kan nanti akan diaplikasikan menjadi implement. Implement itu apa? Tindakannya. Kalau intervensi adalah rencananya. Oke. Oke. Sekarang untuk penyegaran dulu, silakan berdiri karena ada yang mengantuk. Oke, silakan tegakkan dulu tangannya seperti ini. Oke. Oke, sudah? Masih mengantuk? Ya. Oke, silakan duduk. Oke, kita lanjut ya. Silakan lanjut. Untuk kelompok 3 bacakan evaluasinya. Evaluasi, silakan berdiri Gabriel. Evaluasi kemampuan untuk menghadapi atau memaknai arti kehilangan. Oke, terima kasih Gabriel. Jadi, evaluasi itu dalam tindakan keperawatan, kita lihat setelah kita melakukan tindakan tadi, apa yang terjadi pada si pasien atau keluarga tadi. Kan tadi waktu dipraktekkan tadi, setelah kita berikan dukungan, setelah kita berikan nasihat, dia merasa agak lebih tenang. Oh, jadi di catatan kita, di catatan dokumentasi keperawatan kita, pasien tampak tenang setelah dilakukan motivasi tadi. Pasien tampak lebih sedihnya agak berkurang, ya. Itu evaluasi. Paham ya? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada silakan kumpul lembar kerjanya. Nanti akan Ibu nilai. Oke. Oke, terima kasih, bagus sekali ya jawabannya. Ini apa nih? Oke. Oke, terima kasih ya. Sekarang kembali lagi kursinya, kembali ke asal duduknya. Untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah, sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, Ibu ingin menanyakan dulu proses pembelajaran Ibu hari ini dengan Ibu kemarin, kira-kira kalian suka yang mana? Minggu ini, karena mungkin lebih interaktif ya. Kalau minggu kemarin Ibu mungkin lebih ke ceramah ya. Nah, sekarang kira-kira Ibu untuk koreksi diri Ibu nih, apa yang kurang dari pelajaran Ibu hari ini, yang Ibu lakukan hari ini? Ya? Menurut saya ini Bu Ibu menjelaskannya kurang keras. Oh, kurang keras ya. Terima kasih Novia. Nanti mungkin akan Ibu koreksi dulu kekurangan-kekurangan Ibu. Semoga nanti bisa Ibu lakukan perbaikan dan kalian nyaman, Ibu juga nyaman ya. Terima kasih sarannya Nak ya. Oke, dari kesimpulan hari ini bahwa proses memfasilitasi proses berduka dan kehilangan adalah cara kita bagaimana cara menenangkan si pasien. Ya, dukungan kita, motivasi kita, ya. Jadi tugas kita sebagai seorang perawat itu menenangkan pasien agar tidak berlarut-larut menjadi sedih, berduka dan kehilangan.
berduka dan kehilangan orang yang ditinggalkan. Sekarang kita akan merawat si jenazahnya. Tolong dibaca ya. Nanti ibu adakan pretest lagi sebelum kita melakukan pembelajaran.